Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Untuk pembelajaran hari ini ibu akan mulai yaitu tentang materi yatnya dalam Mahabharata dan masa kini. Anak-anak, jadi di kelas 11 ini ibu tidak banyak menjelaskan tentang cerita Mahabharata, karena pada kelas 10 kalian telah mempelajari tentang cerita Mahabharata dalam pelajaran Upaweda. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita hanya mengambil nilai yatnya dari cerita Mahabharata tersebut. Ya, kita mulai dari yatnya apa saja yang terdapat dalam cerita Mahabharata. Jadi di dalam buku paket itu yang pertama ada sarpa yatnya. Kemudian yang kedua ada upacara Aswamedha. Mungkin kalau dalam buku paket itu ada daksina, tentang daksina dan pemimpin upacara ya. Itu terkait dengan upacara Aswamedha. Jadi yatnya yang terdapat dalam Mahabharata itu ada dua. Yang pertama sarpa yatnya dan yang kedua upacara Aswamedha. Kita mulai dari yang pertama yaitu sarpa yatnya. Ya, apa itu sarpa yatnya? Nah, jadi sarpa yatnya ini adalah yatnya besar yang dilaksanakan oleh Panca Pandawa. Dalam yatnya ini, yaitu Panca Pandawa mengundang para pendeta yang berasal dari hutan dan juga gunung. Upacara ini mengambil tingkatan utamaning utama. Ya. Jadi dalam cerita Mahabharata itu, ya, Sang Pandawa mengadakan yang namanya upacara sarpa yatnya. Upacara ini sangat meriah ya, dihadiri oleh raja-raja dari pelosok negeri. Ya. Dan juga Panca Pandawa ini mengundang pendeta yang berasal dari hutan dan juga gunung. Ya. Upacara ini sangat meriah ya dan mengambil tingkatan utamaning utama. Jadi kalau tingkatan utamaning utama berarti tingkatan yatnya yang paling besar ya. Paling besar itu yang namanya utamaning utama. Ya. Ketika Sang Pandawa ini mengadakan upacara sarpa yatnya, ya, yang mengundang para pendeta dari hutan dan juga gunung. Mereka menuju ke kerajaan. Nah, di sini antara jarak hutan dan juga kerajaan itu amat jauh. Para pendeta ini berjalan dan sesampainya di kerajaan, ya, disuguhkan suatu hidangan kepada para pendeta tersebut. Jadi karena beliau berjalan terlalu jauh ya, maka para pendeta ini pun merasakan lelah, kelaparan ya. Maka dari itu ketika dihidangkan makanan oleh dayang-dayang kerajaan, mereka pun memakan makanan tersebut ya dengan tergesa-gesa ya, karena memang lelah melihat jarak antara hutan dan juga kerajaan itu sangat jauh. Kemudian melihat para pendeta yang kelaparan dan cara memakan makanannya itu tergesa-gesa ya, maka Dewi Drupadi pun menertawainya ya. Jadi Dewi Drupadi ini mengatakan para pendeta tersebut seperti tidak pernah memakan makanan ya. Jadi tergesa-gesa. Nah, ketika Dewi Drupadi mengatakan seperti itu, didengarlah oleh para pendeta yang sedang makan ya. Walaupun jaraknya jauh, tetapi para pendeta ini memiliki kelebihan, yaitu bisa mendengarkan walaupun itu jauh ya. Maka para pendeta ini merasa
kesal ya. Kemudian ya, dalam kita belajar agama Hindu, jadi apa yang kita lakukan ya pasti itu akan membuahkan suatu hasil. Contohnya jika kita mencela, maka kita akan mendapatkan juga pencelaan ya. Nah, dilihat dari segi Drupadi yang mencela para maharesi ya, atau yang mengejek para maharesi ketika maharesi sedang memakan hidangan yang terburu-buru ya karena kelelahan ya, itu merupakan sifat Drupadi ini ya tidak boleh kita contoh, karena ketika kita mencela seseorang maka kita akan mendapatkan suatu ganjarannya juga ya. Nah, ketika di sini si Drupadi ya nantinya juga akan mendapatkan suatu pencelaan. Di sini pencelaan Drupadi yaitu pada saat permainan dadu yang dilakukan oleh Pancapandawa dan juga Korawa. Nah, di sini dalam permainan dadu sampai pada pelucutan pakaian Dewi Drupadi ya. Di sini Dewi Drupadi mendapatkan yaitu karmanya ya. Kalau dulu Drupadi mencela para maharesi yang sedang memakan hidangan, dan sekarang Drupadi ya dilucuti pakaiannya oleh Dursasana atas perintah dari Duryodhana. Nah, di sini sudah terjadi suatu karma ya, karma pala di sini. Nah, ketika Drupadi dilucuti, apakah bisa pakaiannya terlepaskan semua? Jadi tidak ya. Dewi Drupadi bisa diselamatkan oleh Sang Kresna. Kenapa Dewi Drupadi bisa diselamatkan oleh Sang Kresna? Ya, karena Dewi Drupadi itu pernah membantu Sang Kresna, yaitu pada saat Sang Kresna luka. Ya, dengan pakaiannya Drupadi, Sang Kresna dibalut tangannya ya menggunakan kain sari Drupadi. Nah, di sini Sang Kresna pun membantu Drupadi ya, agar pakaiannya Drupadi ini tidak bisa ditelanjangi ya. Otomatis pakaiannya itu ya terus tidak ada habisnya seperti pada gambar ini ya. Jadi ketika kamu berbuat baik ya, maka hasilnya akan baik. Ketika kalian berbuat yang tidak baik, maka hasilnya akan tidak baik juga. Ya, sudah ada dalam gambar tersebut. Ya. Yang kedua adalah upacara Aswamedha. Upacara Aswamedha adalah upacara korban kuda yang dilaksanakan oleh Pancapandawa setelah selesai dilaksanakan perang Bharatayuddha. Upacara Aswamedha ini dilaksanakan atas wejangan dari Sang Kresna, karena pada saat perang Bharatayuddha itu banyak terdapat darah, kemudian kekotoran akibat perang tersebut. Otomatis melihat hal itu maka harus diadakan upacara Aswamedha ya untuk membersihkan keletihan tempat perang tersebut ya. Atas wejangan Sang Kresna, Sang Kresna memberikan wejangan ya, yang menjadi pemimpin upacara adalah pendeta dari kaum Sudra yang tinggal dalam hutan. Kemudian yang diutus untuk mencari pendeta Sudra itu adalah patih kerajaan. Nah, sang patih ini setelah sampai di pertapaan pendeta Sudra yang ada di hutan itu, sang patih itu pun ya
memberitahu pendeta untuk menjadi pemimpin upacara yang diadakan oleh Panca Pandawa. Pendeta pun menolak untuk menjadi pemimpin upacara, ya. Nah, ketika ditolak, ya, Sang Patih pun kembali ke kerajaan dan akhirnya memberitahu Panca Pandawa bahwa pendeta tidak mau untuk menjadi pemimpin upacara. Kemudian mendengar hal itu, Sang Kresna pun memberikan wejangan kepada Panca Pandawa bahwa ketika kita melaksanakan upacara yajna, siapapun yang mempunyai upacara tersebut itu yang harus pergi menemui pendeta. Kemudian mendengar wejangan Sang Kresna itu, maka diutuslah Drupadi sebagai istri dari Panca Pandawa untuk menemui pendeta Sudra yang ada di hutan. Drupadi pun menemui pendeta yang ada di hutan itu dengan memakai busana yang sangat sederhana. Nah, kemudian dengan etikanya berbicara dengan pendeta tersebut, ya. Kemudian pendeta pun menjadi luluh dan akhirnya mau untuk menjadi pemimpin upacara dalam upacara Aswameda tersebut. Kemudian setelah itu tibalah hari pelaksanaan upacara Aswameda. Pendeta pun berjalan jauh, ya, dari hutan menuju ke kerajaannya. Kemudian sebelum pelaksanaan upacara Aswameda ini, ya, sang pendeta pun tidak lupa untuk diberikan suguhan makanan oleh para dayang istana. Nah, setelah diberikan makanan, beliau pun menyantap makanan itu dengan cara sesuai dengan kebiasaan atau tata cara memakan, seperti yang kan beliau di hutan nih, otomatis tata cara memakan makanan antara di hutan dengan di kerajaan kan berbeda. Nah, di sini tata cara di hutan itu berbeda dengan yang di kota, maka dari itu Drupadi pun melihat sang pendeta sedang memakan hidangan itu yang mungkin berbeda etikanya dengan orang kerajaan. Disitulah Drupadi menertawai dalam hati. Kemudian setelah selesai pendeta ini mendapatkan suatu hidangan, kemudian beliau pun melanjutkan untuk memimpin upacara Aswameda. Ya. Kemudian setelah selesai pelaksanaan upacara Aswameda ini, ya, sang pendeta pun kembali ke dalam hutan. Kemudian Sang Kresna pun memberikan wejangan, jika upacara Aswameda ini sukses, maka hujan bunga akan turun dari langit dan suara genta akan datang dari langit, ya. Kemudian, ya, tetapi belum ada hujan bunga dan juga suara genta yang datang dari langit pada saat itu. Kemudian Sang Kresna pun bertanya, apakah pada saat pelaksanaan Aswameda ini sudah diberikan daksina atau dalam istilah kita di Bali yaitu sesari kepada sang pendeta. Dan pada saat itu sang Pandawa lupa untuk memberikan daksina kepada sang pendeta. Ya, daksina ini sangat penting, ya. Kata Sang Kresna itu, kalau kita melaksanakan yajna,
tidak kita menghaturkan daksina kepada sang pemimpin upacara, maka upacara tersebut adalah menjadi milik sang pendeta. Nah, melihat hal itu, Dewi Drupadi pun menemui sang pendeta yaitu di hutan dan memberikan daksina kepada sang pendeta. Tetapi ketika telah selesai memberikan daksina, belum juga hujan bunga turun dan juga suara genta dari langit itu belum turun ya. Kemudian Dewi Drupadi pun memohon maaf kepada sang pendeta karena di dalam hatinya ketika sang pendeta menyantap hidangan dari kerajaan tersebut, Dewi Drupadi menertawainya dalam hati. Ya. Mendengar permohonan maaf dari Dewi Drupadi yang tulus kepada sang pendeta, maka sang pendeta pun memaafkan Dewi Drupadi. Dan akhirnya hujan bunga turun dan suara genta berasal dari langit itu pun terdengar. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, pada saat kita melaksanakan suatu yajna, ya, walaupun itu megah, ya, tetapi kita tidak boleh sombong. Kita harus menghormati pemimpin upacara. Walaupun pemimpin upacara itu tergolong kaum sudra, ya, itu kita harus hormati karena beliau telah berjasa untuk memimpin upacara yang kita lakukan. Jadi tidak yadnya itu tidak kalau misalnya besar yadnyanya tanpa didasari oleh rasa yang tulus, kemudian yadnya yang besar dilakukan dengan sombong, itu berarti yadnya yang dilakukan akan sia-sia. Otomatis bila yadnya yang besar dilakukan diimbangi dengan rasa tulus ikhlas, rasa menghormati pemimpin upacara, maka yadnya yang dilaksanakan akan berhasil. Anak-anak, untuk materi yang Ibu berikan pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi, untuk bab 2 kita sudah berakhir di nilai yadnya dalam cerita Mahabharata. Ya, Ibu tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.